Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikirin ritme dasar kehidupan kita? Denyut nadi harian antara siang dan malam, siklus tahunan musim, atau bahkan peristiwa langit yang bikin kita takjub kayak gerhana? Nah, semua ini sebetulnya diatur oleh sebuah tarian kosmik yang super presisi. Yuk kita bongkar bareng-bareng gimana sih cara kerja jam kosmik raksasa ini? Oke, ini dia rencana perjalanan kita. Kita bakal mulai dari yang paling dasar, yaitu putaran harian bumi. Terus, kita zoom out buat lihat gambaran besarnya, perjalanan tahunan bumi ngelilingin matahari. Setelah itu, kita fokus ke tetangga terdekat kita, bulan, yang bakal ngebawa kita ke puncak acaranya, gerhana. Dan terakhir, kita bakal satuin semuanya dan lihat, kenapa sih ini semua penting banget. Oke, kita mulai dari yang pertama, gerakan yang paling kita rasain, yang jadi definisi setiap hari dalam hidup kita. Ini mungkin kedengarannya kayak pertanyaan anak kecil ya, tapi jawabannya itu adalah fondasi dari semua hal yang akan kita bahas. Semuanya dimulai dari satu gerakan yang sederhana, konstan, dan nggak pernah berhenti. Kunci jawabannya ada di kata ini, rotasi. Coba bayangin deh, bumi kita ini kayak gasing raksasa yang muter terus tanpa henti. Nah, gerakan berputar pada poros imajinernya inilah yang kita sebut sebagai rotasi. Dan butuh berapa lama buat satu putaran penuh? Sebenarnya sih, kalau mau akurat banget, itu 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Tapi ya biar gampang kita buletin aja jadi 24 jam. Angka inilah yang jadi dasar dari satu hari kita, yang ngebagi hidup kita jadi terang dan gelap. Nah, ini dia nih bagian yang super penting. Bumi itu nggak berputar tegak lurus, porosnya itu miring. Kemiringan sebesar 23,5 derajat ini mungkin kelihatannya sepele, tapi percayalah, ini adalah bumbu rahasia yang menciptakan musim. Ingat-ingat ya angka ini karena kita bakal balik lagi ke sini nanti. Jadi, apa aja sih akibat langsung dari putaran harian ini? Tentu saja, siklus siang dan malam. Ini juga yang bikin matahari seolah-olah terbit di timur dan terbenam di barat. Padahal itu kan gerak semu, bukan matahari yang gerak-gerak, tapi kitalah yang berputar. Dan karena berbagai belahan bumi gantian menghadap matahari, ya lahirlah yang namanya zona waktu. Oke, dari putaran harian, sekarang kita perbesar skalanya. Yuk kita lihat gerakan yang jauh-jauh lebih besar. Perjalanan tahunan bumi mengelilingi matahari. Gerakan ini kita sebut revolusi. Jadi, kalau rotasi itu bumi yang muter di tempat, nah revolusi itu perjalanan epiknya mengelilingi bintang kita, matahari, dalam sebuah lintasan orbit yang panjang. Satu perjalanan penuh ini makan waktu 365 hari. Angka inilah yang mendefinisikan apa itu satu tahun. Terus, sisa seperempat harinya kemana? Nah, ini cerdasnya. Sisa itu kita kumpulin, dan setiap 4 tahun sekali kita tambahin jadi 1 hari ekstra di bulan Februari. Itulah yang kita kenal sebagai tahun kabisat. Sebuah cara jenius buat jaga kalender kita tetap sinkron sama alam semesta. Dan kombinasi antara perjalanan tahunan ini dengan kemiringan 23,5 derajat yang tadi kita bahas, itulah yang menciptakan musim. Gini cara kerjanya. Saat belahan bumi utara condong ke arah matahari, ia nerima sinar matahari lebih langsung dan lebih lama. Hasilnya, musim panas. 6 bulan kemudian, di sisi lain orbitnya, belahan utara condong ngejauh. Sinarnya jadi lebih landai dan singkat. Itulah musim dingin. Ini juga alasan kenapa panjang hari kita bisa beda-beda sepanjang tahun. Kita udah bahas bumi dan matahari. Sekarang, waktunya kita kenalin pemain ketiga dalam tarian ini. Bulan, satelit alami kita yang paling setia. Poin paling krusial yang harus kita pahami adalah ini. Bulan itu cuma bola batu raksasa yang gelap. Dia nggak punya cahaya sendiri sama sekali. Jadi, setiap kali kita lihat bulan bersinar di langit, kita itu sebenarnya lagi ngelihat cahaya matahari yang mantul dari permukaannya. Paham soal ini adalah kunci buat ngebuka rahasia fase-fase bulan. Seiring bulan mengorbit bumi, sudut pandang kita terhadap sisi yang disinari matahari itu terus berubah. Makanya kita lihat bulan seolah tumbuh dari kegelapan bulan baru. Jadi bulan sabit tipis yang cantik, lalu setengah terang, sampai akhirnya bersinar penuh jadi bulan purnama yang megah. Sebelum perlahan menyusut lagi jadi gelap. Sebuah siklus yang indah dan abadi. Nah, ini ada fakta yang luar biasa. Pernah sadar nggak sih kalau kita itu selalu melihat wajah bulan yang sama dengan pola kawah yang itu-itu aja? Ini bukan kebetulan loh. Ini karena bulan itu terkunci secara gravitasi sama kita. Dia berputar pada porosnya dengan kecepatan yang persis sama dengan kecepatan yang ngelilingin bumi. Hasilnya, satu sisinya secara permanen menghadap kita, sementara sisi jauh bulan tetap jadi misteri dari sini. Sekarang, kita tiba di puncaknya. Apa yang terjadi ketika rotasi bumi, revolusi bumi, dan orbit bulan semuanya klik pas segaris lurus yang sempurna. Nah, kita bakal dapat salah satu pertunjukan alam paling dramatis dan mengagumkan. Gerhana.
Ada dua jenis utama, dan cara paling gampang buat bedainnya adalah dengan nanya, bayangan siapa yang jatuh ke siapa. Waktu gerhana bulan, bumi ada di tengah, dan bayangan raksasanya nutupin bulan purnama. Sebaliknya, waktu gerhana matahari, bulan yang ada di tengah, ngelempar bayangannya yang kecil ke sebagian permukaan bumi. Tapi ini lebih dari sekedar bayangan biasa loh. Sebuah bayangan itu punya bagian yang lebih gelap dan lebih terang. Dan perbedaan inilah yang menciptakan berbagai jenis gerhana. Bayangan bumi itu punya inti yang gelap banget, namanya umbra, dan area luar yang lebih samar namanya penumbra. Kalau bulan lewat tepat di tengah umbra, kita dapat gerhana bulan total yang dramatis. Kalau cuma nyerempet, itu gerhana sebagian. Dan kalau cuma lewat di penumbranya, kita dapat gerhana penumbra yang sangat halus, kadang nyaris nggak kelihatan. Variasi yang sama juga berlaku buat gerhana matahari. Kalau Anda cukup beruntung berada tepat di jalur umbra bulan yang sempit, Anda bakal menyaksikan gerhana matahari total yang spektakuler. Kalau Anda ada di area penumbra yang lebih luas, Anda akan lihat gerhana sebagian. Dan kadang-kadang bulan itu lagi ada di titik orbitnya yang paling jauh, jadi kelihatannya sedikit lebih kecil. Nggak cukup buat nutupin seluruh matahari. Nah, ini menciptakan pemandangan indah yang dikenal sebagai gerhana cincin atau cincin api. Jadi, kita udah ngebahas semua putaran dan perjalanan ini. Tapi mari kita mundur sebentar dan bertanya, kenapa semua ini benar-benar penting? Sederhananya gini, ritme-ritme ini adalah detak jantung planet kita. Putaran 24 jam ngasih kita konsep hari. Siklus orbit bulan selama kurang lebih 29,5 hari ngasih kita bulan di kalender. Dan perjalanan 365,25 hari bumi ngasih kita tahun dan pergantian musim. Inilah jam fundamental yang atur dunia kita. Setiap peradaban, setiap hewan, setiap tumbuhan, semuanya berevolusi untuk menari mengikuti irama kosmik ini. Siklus-siklus ini udah ngasih inspirasi mitos, mendorong penemuan ilmiah, dan secara harfiah ngebentuk cara kita memandang waktu itu sendiri. Ini adalah mesin penggerak yang jalan terus di belakang layar kehidupan kita. Dan ini ninggalin kita dengan sebuah pemikiran buat direnungkan. Kita itu kan terikat banget sama ritme bumi ini. Gimana ya kalau nanti kita mulai menjelajahi dunia baru dengan panjang hari 10 jam, atau tahun yang lamanya 687 hari kayak di Mars? Bagaimana hal itu bakal mengubah persepsi kita yang paling mendasar tentang waktu, tentang kehidupan, dan tentang tempat kita di alam semesta.